Om Swastiastu. Jadi napi wastane ring Bali dan kecap napi wastane sering melaksanakan suatu upacara inggih punika memukur dan memukur sering juga disebut nyekah, sering juga disebut ngerorasin. Itu artinya sama. Kalau memukur, asal kata dari bukur, yaitu tempat atau sarana yang dipakai untuk nganyut nantinya itu namanya bukur, sehingga disebut memukur. Kalau sekah ada nyekah, sarana yang dipakai untuk nantinya juga nganyut sebagai lambang dari Sang Hyang Atma niku untuk ngelihat Sang Hyang Atma itu namanya sekah, disebut juga nyekah. Kalau ngerorasin itu biasanya dilakukan 12 hari setelah upacara ngaben. Itu dilaksanakan ngerorasin, sehingga disebut juga ngeroras itu. Jadi tujuannya sama, itu adalah mengupacarai sang roh yang telah dianyut pada saat ngaben untuk dilanjutkan diupacarai menjadikan nantinya Dewa Pitara sehingga sampai melinggih di rong 3. Itu adalah wajib dilakukan oleh kita umat Hindu dan dilakukan oleh Pratisentananya. Ada sumber yang menyebutkan yaitu Sabda Betara Yama gitu. Jadi kewajiban Pratisentana itu kepada leluhurnya yang telah meninggal itu mengupacarai dari mati atau mengembuskan napas sampai nanti ngelingihang di kemulan. Itu kewajiban Pratisentananya. Jadi kalau tidak dilakukan seperti itu, dikatakan yaitu tidak ikut atau lepas dari tanggung jawabnya, yaitu tidak ikut sebagai ahli waris. Jadi yang berhak untuk melakukan itu adalah ahli warisnya, itu bertanggung jawab sampai akhirnya ngelingihang ding kemulan rong kilu. Jadi kalau tidak melakukan itu disebut dengan ninggal kedapton atau ninggal sesana. Jadi lepas dari ahli warisnya itu secara secara niskalanya. Tapi kalau secara skala yaitu masalah ahli warisnya itu ada hukumnya nanti itu ya itu. Nah, jadi rangkaiannya pertama mulai dari setelahnya upacara ngaben yaitu dianyut ke segara. Jadi setelahnya kalau mau ngeroras dilakukan 12 harinya, yaitu setelahnya 12 hari baru dipendak tuntun atau ngulapin ke segara memakai sarana yang disebut dengan sang urip. Jadi itu sebagai sang uripnya itu sebagai alat yaitu untuk memanggil sang roh, yaitu diletakkan atau distanakan di sang urip itu. Jadi sang urip itulah nanti dibawa atau diusung ke rumah. Sampai di rumah nanti akan diupacarai yaitu ngeroras itu. Jadi setelahnya sampai di rumah itu dipendak. Jadi setelahnya nanti di rumah nanti dibuatkan lagi yang namanya sekah. Nanti dipindahkan roh yang nantinya ditempatkan di sang urip, dipindahkan itu ke sekah itu. Setelahnya dipindahkan ke sekah itu lalu diupacarai mestinya sebagai manusia, ada mepetik dan sebagainya itu sampai nanti mepurwo daksina. Nah, setelahnya mepurwo daksina lalu baru dilinggihan di tempat upacara itu sendiri untuk lanjut diupacarai. Nah, setelahnya selesai diupacarai,
lagi digesang, ditempatkan lagi di Kelungah Nyo Gading, dibikinkan suku tunggal namanya, yaitu langsung nanti anyut lagi ke segara atau ke laut. Nah, setelahnya dianyut lagi, diulapin atau dipanggil lagi, rohnya itu dibuatkan suatu tempat yang namanya Daksina Linggih, karena dia itu sudah meraga Dewa Pitara. Lalu akan nanti diajak mengajar-ajar atau metirta yatra ke pura-pura. Yaitu pertama yaitu di Pura Golawah, namanya itu Dalam Puri. Manik Mas, Basukihan, langsung ke Pedarman. Dan langsung ke Penataran di Pura Besakih. Nah, setelahnya itu diajak lagi diiring kembali pulang, yaitu diajak ke Pura Dalem atau Kayangan 3 di desa. Jadi ke Pedarman lagi, lalu diajak ke Merajan, ke Sanggah Soang-Soang. Jadi di sana prosesi terakhir untuk ngelingihang Dewa Pitara itu. Jadi sampai di sanalah selesai upacara itu, yaitu tugas tanggung jawab dari Perti Sentananya untuk mengadakan suatu upacara yang namanya Atma Dewa Pertista, yaitu mengupacarai leluhur sampai dia melinggih menjadi yang dewa di sana.